Oke. Hari ini jadwalnya adalah manajemen pasien safety. Semuanya sudah dapat pengarahan tentang manajemen pasien safety di awal Anda masuk ke RSUD Arifin Ahmad, benar? Ya. Materi manajemen pasien safety, PPI, K3RS, seperti mutu, ya. Jadi ibaratnya ini adalah rewind ya, putar kaset. Kita manajemen pasien safety itu 2 SKS, 1 SKS Ibu, 1 SKS Pak Airil. Sebenarnya sekali masuk 50 menit, tapi ngapain 50 menit? Dua masuk. Jadi kita atur, paling juga sekali masuk itu 100 menit. Jadi kalau hari ini sesuai jadwal, enggak ya? Jadwal kita jam 1, nggak apa-apa, fleksibel ya. Jadi jangan sampai kosong. Insya Allah kita minta koordinasi dengan SIPEN. Jadi harus ready dengan jadi tahun terbahan, stay di kampus ya. Kita manfaatkan sebelum adik-adiknya masuk, ruangan bisa kita pakai. Dan adiknya tanggal 25. Jadi menjelang tanggal 25, ruangan kelasnya masih banyak yang kosong. Biasanya di awal-awal ini nggak ada yang mau masuk. Itulah saya. Jadi pada saat orang berebut nak masuk, saya sudah selesai. Ya, silakan. Jadi ibu hanya butuh untuk tatap muka ini 8 kali 100 menit. Ya, hanya 8 kali. Nah di sini kalau KMB 16 kali 100 menit. Bisa sabar lagi pas saya ya. Serupan kayaknya jumpa lagi. Kemudian tugas sama PPT, video, dan jurnal. Ibu tidak mengerjakan soal UAS dan soal UTS tidak. Di UTS tetap muka 8 kirimkan PPT kalau si kuliah sudah bisa diakses. Di tatap muka 16 kirimkan jurnal kalau sudah bisa diakses. Ya. Di awal ini pakai classroom dulu. Jadi win-win solution. Ya, solusi terbaik. Kita tidak terhukum oleh kayak gini kan, dari internet udah kita tetap belajar. Tapi kapan kuliah diisi, ibu koordinasi dengan SIPEN. Rapor ibu tak baik semester kemarin, karena ibu harus memunculkan absensi Anda paling tidak 75% supaya masuk nilai. Ini nggak asli rapornya. Nah, mohon kerjasamanya bahwa absensi kuliah memang Anda yang diisi. Ya, semester ini untuk manajemen kita nggak masuk lab, KMB yang masuk. Ya, di KMB nanti ibu ngajar di pencernaan dan kardiovaskular. Praktikum pencernaan itu kolostomi, kardiovaskular EKG. Ya, jadi 2 itu targetnya. Karena banyak praktikum kardiovaskular itu sudah dilaksanakan di tingkat 1. Contoh kurs. Ya. Pemeriksaan TTP itu bagian dari kardiovaskular. Ya. Pemeriksaan fisik sudah, jadi hanya mengulang. Yang baru itu kolostomi dengan EKG. Ibu berharap EKG Anda expert di situ. Terampil. Ya. Juga terampil banyak teman yang jadi sasaran itu. Oke, enggak ya, sudah laki yang kita butuhkan. Ibu butuh dadamu. Ya. Berapa satu lokal? Lokal 32. Ya. Kalau tidak 10 orang, 10 kali dadanya dipakai. Siap ya? Nah, kan udah dengar ya? Sampai tidur nih dulu jadi pasien tuh. Dan alhamdulillah kita dipercaya sudah 2 tahun 2 kali oleh Universitas Hang Tua. S1 kebijakannya malah belajar EKG sama kita. Wah, ini lah pasiennya.
Jadi bersyukur Anda nggak perlu ke kampus lain untuk belajar lagi. Misalnya sudah ada di sini, kita bisa praktikum di lab kita sendiri, ya. Oke, PPT sudah dibagi buat semenarik mungkin, walaupun judulnya sama, punya gaya yang berbeda. Presentasi walaupun materinya sama, tapi punya gaya yang berbeda. Ya, saya ajak Anda jadi konten kreator. Jadi saya kok sampai video sampai wah, ayolah, kenapa nggak pede unlisted? Jangan dipublish. Katakan buka YouTube-nya unlisted, tapi kopi nggak bisa muncul. Itu ilmu bermanfaat. Meninggal anak Adam hanya 3 di bawah. Ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang soleh, amal jariah. Video itu amal jariah loh. Ilmu yang bermanfaat loh. Anak soleh belum ada kan? 2 bisa dibawa baru sekarang. Belum punya kan anak soleh? Belum kenalan sama Pak Solehnya, gimana punya anak yang soleh? Kejar 2 ini, ya. Ini video aja YouTube-nya, publish gitu. Gimana ilmu yang terbaik? Mana tahu dengan video Anda orang paham manajemen pasien sensitif. Ini isinya Pak joget-joget gini-gini. Alah, ampernya namanya cuma gini aja, kan manfaatnya. Tapi Anda menjelaskan bahwa proper begini, itu ilmu yang bermanfaat. Itu tujuannya. Belajar public speaking, walaupun ngomong sama kamera sendiri. Kenapa? Dan kata madu. Tadi sudah cipin enggak, jadi asik ke HP-nya. Kayak gitu. Ini pada joget-joget, goyang itik, goyang bebek. Tidak ada manfaat. Ya. Jadi media sosial, aplikasi, apapun itu kita arahkan ke yang positif. Nah, jangan dubbing aja, ada wajah dari sana, ya. Nanti lama-lama nggak kenal ibu, pas buka mahasiswa ya bukannya selama ini. Pas ketemu, ibu nggak pernah ketemu ya. Kok asing wajahnya? Ya, tampilkan wajah. Oh. Keluarkan suara emosi. Dan latihan 2 semester itu 3 semester jangan gaya itu aja teruskan. Gaya jangan gaya batu, tulang, dada, gaya. Jadi bisa dilihat presentasi untuk semester 1 jadul, semester 2 agak baik sedikit, semester 3 aspek lebih baik ya. Udah tambah tajam ya. Tajam udah percaya. Jurnal minimal 4 artikel untuk mencapai nilai 90. Syarat dan ketentuan berlaku. Judulnya berbeda dari teman-temannya. Tahun 2021, 2023, yang 2019 gugur. Kalau judul sama dengan temannya, duplikat jadinya ya. Dia bagi 2 90-nya 45 untuk si A, 45 untuk si B, gitu ya. Tapi waktu harus cepat ya. Time ya, kalau mau diperbaiki boleh, tapi ibu hitung timing pertama. Dia judulnya sama tapi makanya jangan 4, 12, 20. Itu cara menghindari kesamaan. Kan? Kalau 20 yang 4 ini diakui kan ada sisa. Ini enggak pas-pasannya. Jangan jadi orang yang seadanya, apa adanya. Harus jadi orang yang luar biasa. Wah, itu kan tadi mau menyampaikan menyangkut L-nya kan. Nah, kenapa jurnal? Supaya mahasiswa itu terbiasa membaca evidence based hasil penelitian sesuai dengan oh ternyata mata kuliah ini banyak penelitiannya.
terbuka pula pikiran Anda, KTI Anda mau arah kemana? Arah clinical bedah, arah manajemen pasien safety, arah keperawatan dasar. Berawal dari jurnal-jurnal itu, sehingga tertarik. Anda mau ambil judul KTI-nya apa? Mulai dari sekarang. Semester ini ada riset kan? Ada untuk riset kan? Kita rancang sejak ini proposal. Bab 1, bab 2, 3, dan 4. Bab dosen minta pembimbing, saya mau ujian buku. Sudah berani mati. Udah siap mati. Maju tanpa persiapan, bersiaplah untuk turun tanpa penghormatan. Ya, jadi regi-regikan dulu, yakin. Jangan. Oke, mata kuliah kita manajemen pasien safety. Prinsipnya, bila pasien itu sayang. Kira-kira pasang kateter ditontonin mau? Enggak. Kira-kira Anda lagi dimandiin, semuanya terbuka pintunya terbuka, pintu mau? Tidak. Jadi perlakukan pasien itu seakan-akan di Jadi kita merasa aman kalau perawatnya saudara kita. Jamin semua perawat itu saudara kita? Tidak. Anda baik-baikin pasiennya karena kakak kandung Anda. Kalau tidak kakak kandung nggak datang lah Bu. Ya. Jadi jangan memilah-milah pasien. Siapapun itu perlakukan sama. Bila pasien itu sayang, bukan BPJS, BPIS. Ya, setiap masuk mata kuliah ini, bila pasien itu sayang. Anda mau digibahin? Tidak. Jangan gibahin pasien. Tahlah. Bukan limahnya aja. Yang lain nunggu. Pokoknya, nah, saking serunya, ya, karena kita akan disumpah. Apapun data pada pasien itu tidak boleh kita umbar, baik di TikTok, di WA Story, banyak ya kasus dia pasang kateter dia gibahin, pasiennya laki-laki dia gibahin gitu. Jadi bila pasien itu sayang, safety, berikan jaminan kita sebagai advokat bagi pasien bahwa pasien yang kita pegang itu terlindungi, aman, tidak dirugikan, tidak digibahin, tidak jadi konten. Ya, jadi itu sangat diperhatikan sampai dikeluarkan. Gugur jadi kumlot. Ya, jangan. Ya. Karena kita ada kode etik. Ibu memang biasakan Anda dokumentasikan, tapi tetap jaga privasi. Izin. Yang didokumentasikan bukan wajah. Ya, bukan hal-hal yang private. Kita perlu dokumentasikan contoh proses penyembuhan luka. Pertama kita pegang lukanya kedalaman itu harus kita dokumentasikan karena ada mata kuliah dokumentasi keperawatan. Tapi tetap kita tutupi identitasnya, tidak dipublish jadi konsumsi publik. Kita bahas itu sebagai perkembangan asket untuk pasien. Jadi kalau kemarin diameternya 10, hari kedua jadi 9, tapi ada kemajuan. Luka itu jadi lebih kecil. Kalau kedalaman kemarin 2 cm, sekarang tinggal 1 cm. Kemajuan. Berarti sudah ada proses proliferasi. Sudah ada numbuh jaringannya.
tapi bukan. Halo guys, saya lagi live pasang kateter pasien A. Ya, tengok ya. Ya, nggak boleh. Karena itu porno aksi, pornografi, dan juga menjatuhkan harkat dan martabat pasien. Ya. Tidak semuanya dijadikan sebagai konten. Jadi manusia itu fitrah sudah tubuh kita sebenarnya sudah patuh untuk melakukan hal yang baik, hal-hal yang baik saja. Ya, harus ada jaminan setiap pasien yang mendapatkan transfusi darah itu tidak mengalami efek samping atau komplikasi dari pemberian darah. Jadi blood management itu salah satu indikator bahwa safety pasien di sana. Contoh, darah yang dimasukkan itu tidak terbuang cuma-cuma, setelah masuk tidak menyebabkan anafilaksis atau respon negatif, misalnya pasiennya demam, pasiennya kejang-kejang, pasiennya sesak nafas, karena ada kesalahan prosedur yang kita lakukan. Ya. Kemudian cegah terjatuh. Kalau masih ditemukan angka pasien terjatuh, berarti pekerjaan Anda belum safety. Hak pasien untuk mendapatkan keamanan belum terpenuhi. Dia terjatuh sendiri, Bu, terpleset di kamar mandi. Pelanggarannya itu. Lantai nggak boleh basah, nggak boleh licin kan? Kalau tahu pasien itu tidak mampu sendiri, berarti harus didampingi. Jatuh dari tempat tidur waktu dipindahkan dari brankar ke bed, boom! Tadi nggak patah, ini patah. Kemudian infection control, pasien jangan sampai sebelum dirawat tidak mengalami infeksi saluran kemih, setelah dirawat mengalami infeksi saluran kemih karena pemasangan kateter. Itu infeksi nasokomial. Kok bisa saya kesulitan buang air ya, perih, panas, kemarin baik-baik aja. Itu indikator safety terpenuhi atau tidak. Infus phlebitis itu juga bagian dari kelalaian. Pasien-pasien fraktur pertama masuk nggak batuk, pulangnya batuk, pneumonia. Karena pada saat kita GP, CSV nyapu, droplet terbang masuk ke luka, masuk pembuluh darah ke paru-paru. Jadi kalau ada pasien kemarin nggak batuk, pulangnya batuk, periksa pneumonia enggak? Berarti pneumonia yang dia dapatkan karena dihospitalisasi, karena dirawat. Jadi awalnya diagnosanya hanya fraktur femur, paha, pulang plus pneumonia. Pulang agak seminggu masuk lagi ke ruang Jasmine dengan penyakit paru. Zolim. Itu nggak safety. Kemudian medikasi safety. Salah kasih obat, salah baca obat, salah nama, salah orang. Dek, kasih suntikan insulin pada pasien tuh, Dek. Yang mana, Kak? Yang di sudut tempat tidur tuh, Dek. Rupanya dia pindah ke sudut sana. Tidak diidentifikasi dengan baik. Identifikasi pasien nama, umurnya, berarti tanggal lahirnya. Jangan nomor bed, jangan nomor kamar. Yang ketiga adalah registernya, nomor FM-nya pasti berbeda. Nama bisa sama, tanggal lahir bisa sama, tapi register pasti berbeda. Bu Wati, ya, katanya dua-duanya. Rupanya ada Wati kuadrat dalam itu. Pasiennya mana tadi tuh? Ya dekat jendela. Oh iya.
jendela. Medikasi septik. Pemberian injeksi antibiotik tanpa skin test. Alergi pasiennya. Sekarang tidak hanya antibiotik yang di skin test. Analgetik ada yang alergi. Ada yang tiba-tiba setelah obat itu dia bintik mulutnya nih. Matanya kayak pecah-pecah, kayak cacar gitu. Genitalianya, jadi bagian-bagian yang mukosa itu kayak melepuh, sehingga melepuh seluruh tubuhnya. Stephen Johnson. Itu kesalahan dalam pemberian medikasi. Jadi pasien itu harus kita hanya alergi, jangan hanya makanan, termasuk obat. Obat jangan merek, isinya. Ya. Saya dia alergi parastamol, berarti apapun mereknya yang ada kandungan parastamol nggak boleh diberikan ke pasien. Jadi biasanya nama generik adalah nama isi. Kalau yang paten itu brand. Jadi kita harus baca, nanti ada tulisan kecil di bawah sini apa isinya. Jadi ya harus safety dalam memberikan medikasi. Kalau ada catatan masalah pemberian obat, alergi, pasien tiba-tiba henti nafas, pasien tidak DM dikasih insulin, harus injeksi IM kan, tidak tepat kan? Obat itu kan benar pasien, benar obatnya, benar dosisnya, benar cara pemberiannya, benar waktunya, lagi benar pencatatannya, terdokumentasi. Jangan sampai obat itu rupanya dikasih teman, cuma lupa dia lingkari. Kalau cek di buku obat dikasih lagi 2 kali. Udah tadi, belum bu, belum tercatat. Saya bertugas hari ini bu. Nah, OD pasien itu. Tidak kejam pasien. Ibu-ibu ya. Kemudian indikator safety adalah luka dekubitus, luka karena tekanan. Nah, kalau tinggi angka dekubitus di ruangan Anda, berarti nggak safety. Kalau pasien bed rest harus mika-miki. Ubah posisinya tiap 2 jam. Karena tekanan yang terus-menerus itu menimbulkan kemerahan, iritasi, luka, borok, kudis. Nah, nambah pekerjaannya. Masuk kemarin tidak ada yang lecet, pulang-pulang bokongnya bolong. Dekubitus. Tidak pulang-pulang dia. Iya, penyakitnya udah beres, yang diperbaiki sekarang bokongnya. Nambah biaya kan? Kecacatan pada pasien. Atau pasiennya di wisuda di situ sebelum waktunya. Dia belum KTI, dia di wisuda di situ kan? Wisuda gini ya. Kalau ini masih ada di ruangan, di tempat Anda bekerja, berarti safety-nya belum terpenuhi. Ya. Ada pertanyaan? Kasus apa yang Anda temukan lagi di safety? Pasien jatuh dari tempat tidur, jatuh di kamar mandi, jatuh di lantai, jatuh di tangga, jatuh hati, masuk. Ini nggak profesional, nggak boleh ya cari jodoh pada pasiennya. Penyakit menular, penyakit keturunan. Hati-hati ya, jangan bercita-cita cari jodoh di situ. Tengok-tengok juga. Pasien safety bukan hanya tugas perawat.
Makanya mata kuliah itu manajemen. Manajemen itu seluruh lini, seluruh nakes, termasuk cleaning service, seluruh yang ada di situ bertanggung jawab untuk pasien safety. Ya. Ada yang pernah ketusuk jarum? Berarti Anda belum safety pada diri sendiri. Ada yang pernah luka karena mencahin ampul? Berarti Anda belum safety pada diri sendiri. Ada yang keinjak jarum di lantai? Berarti sudah ada safety box ya. Ada yang membuang jarum ke tong sampah biasa? Yo, pengakuan dosa. Ada yang membuang kantong darah ke tong sampah biasa? Anda nggak sayang sama CS-nya? Ya. Jadi safety itu tidak hanya untuk pasien, juga untuk diri sendiri dan semua orang yang terlibat di ruangan tersebut. Jadi safety itu harus jadi budaya. Nih, ruangan ini apa yang nggak safety nih? Gelap nih tidak safety untuk apa? Mata. Tadi waktu AC-nya nggak hidup nggak safety kan? Enggak. Suhu ruangan. Sekarang sudah nyaman? Berarti sudah terpenuhi. Jadi safety itu aman dan nyaman. Apalagi yang nggak safety nih? Laptopnya safety? Kalau bergerak temannya tuh campak tuh. Jadi safety itu harus jadi budaya. Untuk tidak salah mengerjakan, tidak salah langkah, ya. Kalau salah langkah kita bisa terpeleset, terjatuh, itu tidak safety. Harus jadi budaya. Jadi safety itu lebih kepada pencegahan. Ya, preventif dan promotif. Kalau mengobati berarti sudah kejadian. Kalau kuratif itu berarti sudah terlambat. Jadi kita cegah pasien terjatuh, cegah kesalahan pemberian darah, cegah kesalahan pemberian obat. Apalagi tadi cegah supaya infusnya nggak macet, tidak flebitis, cegah seluruh tindakan invasif, pasang NGT jangan sampai nanti karena pemasangan NGT terjadi iritasi di saluran cerna berdarah. Pasang kateter nanti buang air kecilnya berdarah karena kita paksa ruptur uretranya. Kemudian kita injeksi bengkak area diinjeksi. Itu nggak safety. Tindakan apa lagi? Mandiin pasien, sabunnya banyak-banyak kelelap pasiennya di wajah itu kan. Hacuh. Pasiennya tersedak, ya, pemasangan NGT salah, dia belum memastikan NGT itu masuk ke paru-paru atau ke lambung. Main masukin aja, rupanya ke paru-paru. Off pasiennya langsung. Nah. Nih, pasien DM dengan gangren di jari kelingking, udah hitam,
Anda paksa untuk GP nekrotomi, terpotong kelingking nih. Hati-hati. Kena mati juga, Bu. Tadi 5 jari saya, gara-gara perawat tuh bersihin hilang kelingking saya. Kena mati juga, Pak. Itu menyebabkan gangguan body image. Jarinya hilang. Pasang infus pada bayi yang jarinya terpotong. Itu enggak safety. Hati-hati. Banyak kasus. Jadi safety itu sebenarnya menghindarkan kita dari tanggung gugat. Digugat oleh pasien, digugat oleh institusi. Jadi harus hati-hati. Jadi lakukan segala sesuatu itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan kita memang kompeten untuk melakukan itu. Bagaimana kita kompeten? Ya latihan terus, mahirkan terus. Jadi praktikum nggak kucing-kucingan. Nggak rugi kalau Anda nggak masuk praktikum, yang rugi adalah diri Anda sendiri. Nggak rugi Anda tidak datang dinas, kita nggak rugi, yang rugi diri Anda sendiri, karena nggak bisa diulang. Ya, pembelajaran yang paling baik adalah pengalaman. Kalau Anda nggak pernah magang, nggak pernah praktek di rumah sakit, nggak bisanya nonton, rasanya kayak gitu tuh. Pokoknya begini tuh. Nah, pas dicoba, tremor pertama salah. Tapi kalau sudah terus, tremor itu akan berkurang. Iya. Dulu mau TV gini, sekarang sudah expert, kecil. Kalau kemarin bilang kecil, susah ya. Alih bisa karena biasa, ya. Nah, ini materi manajemen pasien safety yang sudah Ibu minta Anda buat PPT, itu sama kita gotong royong membuat buku digital. Ya, berbagi. Nggak ada dapat PPT Bu Is. Wow, yakin mau dibaca PPT temannya nggak selesai bacanya. Malas baca, video temannya pesan. Di subscribe, di like, dan di share. Iya kan? Nah, dari 9 ini sebenarnya Ibu berbagi dengan Pak Hairil, tapi tugasnya supaya lengkap semuanya punya Ibu pakai semua. Ya. Nah, tentang kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik pada pasien sebagai tidak merugikan pasien, harus safety, itu ada dalam Al-Quran. Ya, bahwa sebagai perawat kita harus terpercaya, bertanggung jawab, tidak menyebabkan kerusakan pada pasien. Nah, jadi manusia itu jangan berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk mencederai pasien, menyebabkan pasien cacat, menyebabkan pasien, merugikan pasien yang harus membayar lebih banyak, yang seharusnya set infusnya 1, gara-gara kita harus 2 set infusnya, yang seharusnya IV card-nya 1, gara-gara kita IV card-nya 2, yang seharusnya blood set-nya 1, gara-gara kita jadi 2, double kan cost-nya. Itu merugikan secara finansial. Seharusnya dalam 3 hari dia bisa pulang, gara-gara infeksi sepsis, gara-gara flebitis dia harus nambah hari dirawat. Seharusnya pulang tanpa penyakit paru, ini pindah ruangan gara-gara lanjutan dari infeksi nosokomial yang didapatkan oleh pasien. Jadi yang menyebabkan kerusakan di muka bumi itu adalah tangan manusia itu sendiri. Nah, kita jangan jadi orang yang zolim terhadap diri maupun pada pasien. Jadi bila pasien itu sayang,
BPIS. Bukan BPJS. BPIS ini gratis, nggak ada harus dibayar. Nggak harus bayar angsuran ya. Kalau kita berprinsip seperti itu, tentu kita hati-hati. Tentu kita akan berikan yang terbaik. Jadi orang yang tidak memenuhi janji, ya berarti tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Jadi kalau kita sudah diberikan tugas, lakukan tugas itu tidak separuh-separuh, totalitas. Nah, sekarang diingat semester 2 kemarin sudah turun ke rumah sakit. Tilik pelanggaran pasien safety yang sudah dilakukan, tak usah bilang sama ibu. Koreksi. Menurut ini kayaknya ini suatu kesalahan, suatu kelalaian, suatu kesalahan, suatu kelalaian. Nah, setelah dikoreksi, lakukan taubatan nasuha. Jangan diulang untuk semester 4 besok. Jadi kesalahan yang kemarin jangan diperbuat untuk semester 4. Karena semester 4 insya Allah turun lagi. Untuk dinas, kita biasanya periode dinas kita itu Maret, April, Mei. Nah, 1 bulan lagi tuh. 1 bulan. Maksudnya tuh selama 1 bulan. Ganjil ini kita hanya di lab. Genap kita masuk lagi. Nah, dengan mata kuliah ini, nah introspeksi hal pelanggaran, kezoliman, kelalaian yang pernah saya lakukan, nah, catat untuk diri sendiri. Minta ampun sama Allah. Taubatan. Anda membunuh satu mukmin, berarti Anda membunuh seluruh manusia. Iya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu meningkatkan angka kematian dan angka kesakitan orang yang kita layani. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ternyata hasilnya juga tidak baik, berarti kita kan sudah sesuai prosedur. Itulah yang akan melindungi Anda dari tuntutan malpraktik. Ya, sesuai prosedur. Jadi kewajiban kita melindungi mukmin yang baik. Karena dia satu kesatuan. Nah, jangan sampai mendatangkan penyakit yang baru. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jangan sampai satu penyakit jadi 2, 3, 4. Ya, jangan sampai pasien itu sampai ke komplikasi. Jangan sampai pasien merasakan side effect dari atau efek samping dari tindakan yang kita berikan. Berarti nggak safety yang kita lakukan. Hanya satu penyakit yang nggak ada obatnya. Tua. Karena kita semuanya akan tua. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Jangan melakukan eutanasia pada pasien Anda. Udah lah Bu, tak lama lagi. Kalau dihitung-hitung 2 hari lagi nyumpul. Hak mencabut nyawa hanya Allah. Jangan jadi malaikat maut bagi pasien Anda, ya. Perawat jadi malaikat maut. Waduh, kalau saya lihat Bu, nggak ada harapan. Ya, di Indonesia tidak dibenarkan eutanasia. Tidak boleh berhenti ikhtiar, tidak boleh berhenti berharap. Karena di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi.
Jangan menjadikan pasien orang paling malang di dunia. Ya, harapan itu tetap ada. Sempit itu akan ada masa lapang. Jadi semua punya harapan. Jadi jangan sampai nggak safety secara psikis. Jadi pasien kita harus memandang pasien itu holistik, menyeluruh. Jadi jangan hanya fokus terhadap fisiknya. Jangan sampai gara-gara kita pasiennya tidak bisa menjaga kewarasan, stres dan nengok perawat, perawat itu pula lagi. Berarti nggak safety dalam psikologis. Dia takut terhadap Anda. Wah, itu ceroboh kerjaannya kalau udah dia duduk. Kemalangan apa lagi yang akan ditimpakan oleh perawat itu pada saya, katanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus yang terbaik. Jadi kalau kelalaian itu menyebabkan kecacatan, kematian, memperpanjang waktu pasien, hari rawatan pasien, dari tidak ada penyakit A menjadi ada penyakit tambahan, itu bagian dari kezoliman yang kita lakukan, lalai, ya. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali tua. Mau dibotoks A, B, C, D, tua itu kan tetap datang. Mau ditutupin pras ini, pras itu, tetap akan datang. Nggak ada obatnya. Obatnya dia kalau tidak mau tua ya meninggal sebelum tua. Iya kan? Jadi doa kita, ya Allah panjangkanlah umur dan sehatkan badan. Jadi panjang umur nggak sehat sama aja, nggak kan? Allahumma tawil umurona wasahi ajsadana. Ya nggak? Ada doa itu. Allah panjangkan umur dan sehatkan badan. Panjangkanlah umur ya panjang 100 tapi dia koma separuh hidupnya. Bukan itu yang kita inginkan. Ya kan? Tetap produktif, ya. Ini banyak dalam Al-Qur'an itu tentang manajemen pasien safety. Jadi harus berikan yang terbaik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau Anda jadi perawat yang merugikan pasien, berarti Anda bukan orang yang terbaik. Ya nggak? Jadi kalau bisa pasien itu pulang menyalami kita, terima kasih, luar biasa, dipeluknya kita, makasih banyak ya. Meninggal pun keluarganya kita tetap dipeluknya, kasih banyak ya udah dibantu, luar biasa. Itu ndak perlu uang 1 miliar tuh, bahagianya luar biasa. Kasih adik ya. Nah, pamit itu mahal, nggak bisa dibuat-buat. Tulus itu nggak bisa dibuat-buat. Nah, ini salah satu safety. Perawat laki-laki hanya memegang pasien laki-laki. Perawat perempuan memegang pasien perempuan. Kecuali, ya. Jadi memang profesi kita ini dilema, ya. Kita putih semua. Saya kira saya sendiri adalah profesi sedikit. Ya, dilema kita. Yang bukan suami istri atau bukan mahram tidak boleh melihat aurat. Siapa yang melihat aurat itu nanti hatinya dibukakan, ya, keras hatinya. Melihat orang nggak boleh, apalagi melihat video porno. Lagi dibuat, ya. Diharapkan untuk saling melihat aurat satu sama lain. Aurat perempuan dengan perempuan itu besar ke bawah. Ini nggak asik juga kan, mamainya terlihat. Laki-laki dengan laki-laki besar ke bawah. Tapi kan nggak mesti juga kita pakai haus untuk bersama. Ada juga.
Begitu juga pasien. Makanya dalam setiap prosedur jaga privasi pasien. Tutup pintu, tutup tirai. Pasien diberikan selimut, buka bagian yang akan diperiksa saja. Kalau tidak ada keluhan di area genitalia, tidak dilakukan pengkajian. Kita lakukan pengkajian kalau memang area itu yang harus diselesaikan. Makanya EKG besok pinjam ya dadanya. Tapi tetap dijaga auratnya. Kecuali dalam kondisi gawat dan darurat, itu salah satu keringanan untuk kita sebagai perawat. Tapi kalau hal itu masih bisa diupayakan, tolong yang laki-laki pegang pasien laki-laki, yang perempuan yang pegang pasien perempuan. Kalau harus juga pasien itu jangan sendiri, harus ada saksi. Dan sampai Anda dituduh melakukan pelecehan seksual karena ada pemasangan EKG, perawatnya laki-laki pasang EKG ke perempuan, suami yang perempuan itu TNI bilang. Nah, ya EKG itu harus diangkat. Nah, kalau bisa cari, permisi ya Bu, saya cari teman saya yang perempuan untuk masang EKG ya Bu. Jadi lebih baik minta teman. Ya, kita cek yuk. Kamu lagi ngapain? Lagi injeksi. Terus saya kerjakan injeksi, tolong EKG pasien saya ya. Kan enak gitu. Nah, kalau tidak bisa, berarti harus ada saksi supaya kita tidak dituduh melakukan pelecehan seksual. Sekarang kan banyak nih masalah ini kan. Malah jadi konten ya. Pelecehan seksual itu tidak hanya dalam bentuk ini ya, verbal pun bisa. Misal Anda jadikan konten tindakan keperawatan yang barusan Anda lakukan. Tadi saya lakukan pemasangan kateter pada itu. Nggak gibahin dalam arisan, digibahin juga di media sosial. Itu diberhentikan kan dengan tidak hormat. Karena dia tidak paham. Jangankan terhadap pasien, sesama kita saja harus menjaga auratnya dan tidak melihat aurat orang lain, baik secara verbal ataupun non. Orang yang terbiasa dengan pornografi, pornoaksi, itu hatinya keras. Dia tidak bisa menerima hidayah dari siapapun. Mati hatinya. Tapi, gimana lagi kan? Saya harus ngajar anatomi fisiologi. Anda harus kenal reproduksi perempuan karena akan punya istri, akan punya anak, dan akan punya pasien yang perempuan. Yang perempuan harus tahu sistem reproduksi laki-laki karena tidak untuk kemungkinan Anda punya suami, anak yang laki-laki, dan pasien yang laki-laki. Tapi itu dalam lingkup pengetahuan, bukan jadi hal untuk dikonsumsi dalam sosialitas. Ya, jadi harus diperhatikan. Marwah diri kita itu diri kita sendiri yang menentukannya. Dan kita harus jaga marwah dan martabat orang yang kita layani. Karena itu bagian dari manajemen pasien safety. Jadi malu, ya. Memandikan pasien perempuan itu harus yang perempuan. Jangankan kita, keluarganya saja kita atur itu. Jangan sampai anak gadisnya dirawat, bapaknya yang nungguin, bapaknya yang mandiin. Jangan salah. Laki-laki itu tetap lelaki. Singa. Banyak bapak menggarap anaknya sekarang. Bapak kandung bisa 6 tahun menggauli anaknya sampai 6 kali lah hamil.
Apa lagi tuh? Tak tahulah namanya lagi tuh. Jadi kita nggak was-was dengan orang lain. Kita malah was-was dengan orang di samping kita. Bapaknya. Atau anak bujang cinan sama emaknya. Makan lah. Jadi siapa tuh Tangkuban Perahu? Kasus apa? Bukan. Yang suka sama ibunya. Sangkuriang. Sangkuriang malah. Emaknya cantik gak tua-tua gitu kan. Ada yang menikahi ibu kandungnya di luar negeri tuh disahkan lagi. Jadi menjaga aurat itu tidak hanya pada orang lain, pada mahram pun kita harus jaga aurat. Pada adik laki-laki kita banyak. Adik laki-laki suka sama kakak kandungnya banyak. Karena itu tadi tidak memahami perintah Allah yang ini kan. Nah, karena mata kuliah di manajemen pasien safety pada pasien harus kita jaga pandangan kita. Jangan sampai pasiennya cantik, gemoy lagi, sesenyum piktor di sini. Itu wajah, ekspresi wajah itu cerminan hati, cerminan pikiran. Nah, yang genit-genit matanya, nggak ada saya maksud, ya emang nggak maksud, tapi wajahnya sudah bermaksud. Ya, alamiah. Ya Bu, saya kan berarti kelelakian saya normal Bu. Masih suka perempuan, iya. Tapi Anda sekarang profesinya apa? Kalau memang itu terganggu, jangan ambil pasien itu pergi ke kamar mandi, ambil wudhu, cuci muka. Kalau perlu mandi. Mandi wajib. Iya kan? Nah, jadi hindarkan. Ya, jangan sampai. Makanya, ya perempuan sekarang Bu, tanpa diminta dia sudah perlihatkan rezeki. Rezeki sekalinya, kalau tengok 2 kali 3 kali niat tuh namanya, ya. Karena perempuan itu tidak lagi menjaga marwahnya. Tergantung, hidup itu pilihan. Jadi perempuan tuh auratnya ini dan ini. Kalau bisa Anda untuk sholat tak perlu mukena dengan uniform ini, berarti sudah tertutup auratnya. Tapi kalau Anda butuh juga mukena, berarti belum tertutup auratnya. Jadi nggak masalah sholat dengan pakaian seperti ini, kan udah tertutup wajah dan ini. Ya kan? Jadi berpakaianlah seperti kita sewaktu-waktu dimanapun kita berada, kita bisa sholat tanpa ada mata. Kenapa nggak sholat nggak bawa mukena? Berarti tidak menutup aurat. Itu saja standarnya. Ini pakai telekung terus Bu, terserah. Mau pakai telekung terus. Yang pakai mukena itu hanya orang Indonesia dan Malaysia, yang lain enggak. Nah, sebenarnya safety. Nah, jangan sampai kita pelecehan seksual itu sebenarnya dibahas juga. Pelecehan seksual itu sama kan, perzinahan, zina mata, zina telinga, zina mulut, zina pikiran, dan action. Melakukannya saja nggak boleh, mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan. Kalau sudah dilakukan, bertobatlah. Nggak tahan, menikahlah. Nggak ada uang Bu, tuh ngapo juga didekati zina tuh, ya kan? Kalau nggak mampu, jangan berbuat. Nggak tahan lagi Bu, nikah. Kalau udah nikah, kalian perempuan nggak boleh hamil ya.
tunda kehamilannya selagi studi, karena kalau Anda hamil Anda harus cuti. Orang Anda wisuda Anda. Jadi makanya kalau tahun 2000 memang yang sedang studi perawat nggak boleh menikah. Sekarang boleh, karena banyak yang mendekat-dekat kan. Nah, supaya jadi ibadah nikahlah. Siapa? Nggak tahu. Ingat, laki-laki itu tetap akan mencari yang virgin, yang belum disentuh, yang belum dijamah oleh orang lain. Tapi ngapa dia suka menjamah? Entahlah. Iya, dia lupa dirinya. Lagi demensia. Ya. Nah, zina kedua mata dengan melihat aurat orang lain, zina lisan berbicara yang memicu sana aja. Memang kita itu aja yang harus dikerjakan. Pengantin baru itu sehari. Selesai acara suruh nyapu. Sampah banyak kan? Pengantin yang nyapu, semua orang KKO kan? Iya, saya. Semua kan udah sibuk tuh, kita cuma duduk. Nah, selesai pernikahan kita pegang sapu, pegang sekop, sapu supaya halamannya bersih. Sehari. Setelah itu tagihan listrik, tagihan rumah, tagihan pendidikan, tagihan hilang kata kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah matahari. Kan? Matahari dah tenggelam, bulan tak muncul, ya? Bintang tak ada. Tak kenyang. Kenyang dek, enggak dong Pak. Lapar dek, apa yang kita tak tahu. Ya, jadi kalau tidak mampu berpuasalah. Tidak juga tahan menikah. Jadi kapan kita harus menjaga itu? Kapan kita dihitung bahwa aurat itu tidak boleh diperlihatkan pada orang lain? Timingnya adalah akil balik. Oh, kalau zaman sekarang nggak bisa. Sejak dia bayi harus dijaga auratnya, karena banyak pedofil yang suka anak-anak. Pedofil. Sama, menjaga anak laki-laki dengan perempuan sama. Malah sekarang sasarannya anak laki-laki malah banyak. Sodom. Jadi banyak kaum Nabi Lut. Kaum Sodom sekarang bangun tidur dia. Riau poskonya. Sehingga HIV AIDS Riau juara 1. LGBT Riau juara 1. Nah, jadi sebenarnya ancaman kita tidak menjaga pasien safety pada pasien dalam hal privasi itu sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hadis juga ada. Ditusuk seperti ditusuk jarum besi. Menyentuh yang bukan mahram. Tapi spesial untuk perawat, tapi dengan catatan profesional. Bukan memanfaatkan profesi. Ya, kalau bisa ditangani, perawat pasien perempuan menangani pasien perempuan. Yang laki-laki tangani pasien laki-laki. Nah sekarang yang laki-laki sesama laki-laki itu tidak bisa aman, ya, tidak bisa juga aman. Jadi semuanya harus menjaga. Nah, jangan dua-duaan dengan pasiennya. Karena yang ketiga ada jadi kalau melakukan tindakan jangan hanya berdua karena nggak ada saksi. Suatu saat pada saat pasien merasa dilecehkan, nggak ada yang bisa membantu kita. Jadi biasakan
Kalau sepi, apalagi yang akan dihadapi ada lawan jenis, bawa rekan Anda. Ya, karena tuduhan zina itu harus ada 4. Hati-hati menuduh seseorang berzina, harus ada 4. Karena kalau tidak cukup saksi, Anda memberikan kesaksian dusta. Boleh, ya. Nah, disinilah perawat itu dalam kondisi darurat memperbolehkan seorang perawat melihat perempuan melihat aurat yang perempuan diperbolehkan, tapi dengan catatan profesionalitas. Memang keluhannya itu, dia sakitnya kepala, tapi udah periksa genitalianya. Tulis di formatnya, tidak ada keluhan, tidak dilakukan pengkajian, kecuali sakitnya hemoroid. Mau tidak mau ya harus periksa dong. Ya. Jadi inilah, apalagi perawat gawat darurat ya, kan nggak boleh milih-milih ya. Perawat gawat darurat kita harus melayani pasien yang berlawan jenis. Diperbolehkan tapi tetap menjaga privasi pasien. Jadi kalau ada pasien yang merasa dilecehkan, berarti tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan pasien safety. Jadi bukan hanya pasien safety itu hanya terjatuh, kesalahan obat segala macam, termasuk secara psikologis. Ya, secara psikologis. Ada pertanyaan? Di sini? Nah, pelanggaran pasien safety itu karena lalai, salah dalam melakukan satu tindakan, lalai, tidak tepat yang dilakukan, terlambat datang, terlambat sudah. Jadi pasien itu tidak terlindungi dengan baik. Nah, ini jangan sampai kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan itu memberikan kerugian secara fisik. Secara fisik berarti dia terjatuh. Secara psikologis dia tersinggung, marah, merasa dilecehkan, sedih. Oh, kita maki-maki, kita cerewet. Nah, perawat yang cerewet itu nggak safety juga. Kebisingan untuk telinga pasien. Ya kan? Sebelum ketemu perawat tensinya 120. Setelah jumpa dengan perawat itu berdebat pula sama pasiennya. Tinggi tensi pasien. Jadi tensinya 160. Dilarikan ke ICU. Tensinya 200. Stroke hemoragik pasiennya. Setelah apa? Berdebat dengan perawatnya. Berarti Anda sudah merugikan secara psikis dan fisik. Nah, meninggal pasien itu di ICU, menimbulkan korban jiwa. Berawal dari mulutmu harimau. Jangan ya, kalau sekarang enggak, jarimu harimau. Memberikan komentar penting ya, jadi haters. Kelahi di status. Saling nyindir, ya Allah. Nah, apa? Jadi BPIS, jangan BPJS ya. Jadi tidak hanya pada pasien, jadi lakukanlah safety untuk diri sendiri, orang di samping kiri kanan Anda, di depan Anda, di belakang Anda. Jadi dilatih dari sekarang bahwa apapun yang Anda lakukan tidak menyalahi, tidak lalai, tidak merugikan. Tadi dia ke kampus tidak nangis gara-gara Anda, dia nangis, kan gitu. Tadi ke kampus dia dengan semangat menggelora, pulang kampus besok mau dia datang lagi karena takut ketemu Anda. Walah, jangan jadi duri dalam daging, karena di dalam daging itu harus dicabut. Nah, dibuang deh. Jangan jadi orang yang
dikhawatirkan untuk hadir. Jadi orang takut, kalau bisa dia nggak datang deh Bu, nyaman kami kalau udah ada dia. Nah, jangan menjadi pribadi yang dihindari, ya. Karena karakter itu akan terbentuk dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu kan terbentuk karakter. Nah, semua orang yang Anda layani punya hak yang sama. Jangan pasiennya ganteng, semua memperhatikan, belum manggil dan nongol. Ada yang bisa dibantu? Nah, cari kesempatan dalam kesempitan. Karena di dalam kesempitan itu ada kesempatan, Bu. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan, Bu. Tidak boleh ya. Jadi punya hak yang sama. Jadi kalau pasien si Anu dia suka ngasih makanan Bu, jadi belum manggil tuh jangan, nggak boleh ya. Jangan menerima gratifikasi dari pasien. Nanti datang KPK. Nah, inform consent pernah dengar? Pernah. Ya, inform memberikan informasi, consent persetujuan. Jadi setiap SOP kita itu jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Itu bagian dari inform. Consent, tanyakan kesediaan pasien. Bagaimana Bu, kita mau lakukan mensimpus, ini. Lu bersedia? Itu bagian dari pemenuhan pasien safety. Ya. Jadi jangan ditanya bersedia tapi nggak pernah dijelaskan. Nah, ada dong Bu, pokoknya Ibu harus setuju. Kalau nggak setuju tanda tangan, Bu penolakan. Kalau mau pulang kita, Jangan jadi perawat yang jutek, judes, cerewet, tidak. Karena sekarang ada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Nah. Apa lagi? Pasal apa lagi? Satu lagi tuh, pasal karet itu. Perbuatan tidak menyenangkan. Ujaran kebencian, hati-hati ya. Jadi nggak mesti saya benci kamu, nah itu. Ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, nah itu banyak sekarang. Hati-hati ya. Ada pertanyaan? Nih, harus mendapatkan penjelasan yang lengkap. Hak pasien untuk mendapatkan penjelasan dan meminta dan menolak. Dan pasien berhak untuk membaca rekam medisnya. Keluarga berhak. Nyatanya apa? Hasil lab harus masuk file. Pasien nggak tahu hasil labnya, keluarga nggak tahu. Anda berhak. Setelah pulang kita nggak punya hasil lab kita, nggak tahu sampai pulang nggak tahu penyakit apa yang kemarin dirawat. Itu pelanggaran. Jadi berhak kita periksa lab untuk apa? Hasil labnya kemarin saya periksa lab, tapi saya belum baca hasil labnya, walaupun nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, hak kita untuk mendapatkan penjelasan, hak pasien untuk diberikan penjelasan. Kecuali kalau pasiennya penyakit jantung dengan informasi serangan jantung ya. Jadi boleh jujur tapi jangan menyakitkan gitu. Ya. Jadi biasakan kalau Anda berobat, semua rekam medis itu berhak Anda dapatkan. Karena apa? Kalau pasien tahu, dia paham kondisinya, kemampuan dia kerjasama itu baik. Dia ngerti bahwa itu penting untuk dilakukan. Itu memudahkan kita untuk kerjasama. Tapi enggak juga bahaya hasil lab Ibu, Bu. Semuanya tinggi. Udah bisa loh. Ibu harus terima apa yang kami berikan. Tetap dengan cara yang baik. Sesak dia langsung di dadanya kan? Harus dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak. 11.33 masih ada. Kita sampai 11.40. Yang belum ngirim tugas berarti nggak dapat kepala 9, ya.
Enggak apa-apa, nanti aja Bu ngirim tugasnya pada saat semester berakhir boleh. Tak dapat kepala 8. Nah apalah Bu, ikan teri jadilah. Tak mau dikasih ikan gurami, ikan tapa. Nah, mahal kan? Ikan tapa tuh yang ngirim tugas sebelum tanggal 18. Itu ikan tapa. Kalau udah di ujung ikan tapaso ngasih. Terpaksa diberikan dengan kasih dan sayang, ya. Jangan terbiasa untuk mendapatkan hal yang kasih dan sayang. Dikasihkan dan disayang. Ada kesulitan dalam memilih tugasnya? Oh, memilih. Udah terima, Bu. Salah pertanyaannya. Ada kesulitan, ya? Oh, penyuluhan. KMB, ya? KMB. Anda kan ada PPT nih. Nah, mata kuliah Ibu yang KMB itu kan kardiovaskular dan pencernaan. Tingkat 1 Ibu nggak nyuruh Anda untuk turun melakukan edukasi. Peran perawat itu salah satunya edukator. Nah, memenuhi itu Anda harus bisa melakukan penyuluhan pada pasien, pada orang, komunitas, dalam lingkup materi. Judul harus berbeda, tempat berbeda. Ya, nggak boleh dikeroyok mentang-mentang di SMA 2 itu semuanya. Ya, bagi kelompok yang efektif itu sebenarnya 5. Tunggu dulu kenapa 5? Supaya kerja semua. Jadi MC, presenter, yang motoin dan bagi absen. Yang motoin yang bagi absen, apalagi tugasnya? 5 kerja semua. Kalau 10 Anda berapa? 32. 4. Ada yang goyang lutut di situ. Penyuluhannya, sasarannya bukan anak-anak karena kita medical bedah. Boleh di SMA sekaligus promosi kembali ke sekolah asal boleh. Ke arisan, iya jangan yang jauh, yang dekat. Waduh, rumit, oi. Ke arisan keluarga, pas di rumah Anda arisannya boleh. Audiennya nggak boleh 2 orang. 2 orang emak bapak, udah selesai. Ada tugas nih dari Bu Is, jadi audien lah emak bapak. Tante, ajak sepupu, ajak arisan keluarga boleh. Wirid pengajian di masjid boleh. Karena ini latihan untuk membiasakan diri. Di PKL besok kan, ya public speaking. Bagaimana kita diterima di sana, belajar untuk didengarkan. Jangan menggali kuburan sendiri, tidak tahu apa yang disampaikan, ditanya tidak tahu jawabannya. Apa tuh entahlah, kami juga nggak ngerti apa yang kami sampaikan. Nggak perlu materi yang muluk-muluk, sederhana aja. Kakak tingkatnya aja kemarin nggak mesti definisi penyakit. Boleh ambil dari pencegahan, dari PPT Anda. Yang penting lingkupnya tidak keluar dari sistem kardiovaskular dan sistem pencernaan. Ya. Hal sederhana boleh, tapi tersampaikan dan punya manfaat. Kakaknya pernah sariawan, tentang sariawan boleh. Sederhana aja. Ada kayak PKM Anda tuh cantik juga kan, ada kalau PKM
PKM kan ada istilah-istilah yang singkatan, padahal sederhana kan. Kakaknya pernah, kenapa kentut itu penting setelah operasi gitu? Penting tahu, tidak semua orang tahu kan? Flatus post-op itu mengindikasikan sistem pencernaannya sudah berfungsi dengan baik dan siap mencerna. Dibuktikan dengan hitungan peristaltik untuk menentukan kapan terakhir dia berpuasa. Kalau dia belum flatus, peristaltiknya masih di bawah 20, itu nggak boleh makan karena nanti kram dan bisa lumpuh ususnya. Tadi operasinya usus buntu gara-gara makan sebelum flatus, akhirnya kolostomi. Ya, dibuang sekian meter gara-gara makan nasi ramas dia diam-diam. Pandai-pandai perawat aja nyuruh-nyuruh puasa. Masa nggak boleh orang udah puasa 10 jam suruh puasa lagi, suruh kentut. Orang udah kentut sekali nggak juga boleh. Nah, diam-diam dia makan. Lama kram perutnya, diperiksa lumpuh sarafnya, masuk operasi lagi. Seharusnya pulang 3 hari, sebulan. Buang. Keluar kolostomi di perut. Pupnya di perut. Banyak. Hanya berawal dari kentut. Sederhana, tapi masalah kita belum paham. Enggak perlu muluk-muluk, hal sederhana aja, tapi ada misi di sana. Misi promosi. Ya, nanti bawa brosur. Jadikan itu kegiatan hima. Buat videonya. Ya. Jadi harus turun, ya, dimanapun boleh. Jangan mengumpulkan orang karena susah. Datangi tempat orang berkumpul. Sekolah kan ngumpul kan? Tapi tidak boleh ya, Bu, kami sama anak pekon aja Bu. Jangan di Umri, di luar. Di mana tempatnya LA20 Bu? Siapa audiennya? Kelas A Bu. Itu main-main namanya. Nggak niat. Ya. Do be the best. Harus berikan yang terbaik. Ilmu yang bermanfaat. Ya, eksis. Jangan di kandang sendiri bagaknya, di luar kan harus bagak. Ya. Boleh masjid, boleh arisan. Daripada arisan ibu-ibu itu cuma makan pulang, mendingan ya dengarkanlah kami menyanyi Bu. Di sekolah, itu kan sih, nggak apa. Nggak mesti di kelas 3, nggak apa. Di mana saja. Kami di apa Bu? Di alam, boleh. Terserah. Ya, bisa ya. Judulnya cepat, siapa duluan lapor ke Aina. Nanti Aina juga koordinasi dengan Pipin, nggak boleh sama. Tempatnya beda, jangan sampai A dan B itu kami nebeng gabung dia. Oh, itu main-main namanya. Bagi 2 nilainya. Ya. Jangan nunggu bulan Januari baru penyuluhan. Kalau mulai dari sekarang bisa, ada kesempatan nggak perlu nunggu di akhir semester. Buat proposalnya kayak PKM aja, buat sederhana aja. Buat leaflet, lembar balik, buat PPT, ya itu modal Anda untuk menjelaskan kan. Atau Anda nggak perlu ngomong, mutar suatu video, boleh? Ada yang mau ditanyakan? Mau mudah aja. Atau kalau tidak penyuluhan, aktivitas fisik boleh, tapi misalnya senam jantung boleh. Berarti kan ada manfaat kan? Kan edukasi juga di sana. Yang penting ada aktivitas. Banyak yang bisa dilakukan. Ya. Cari tempat yang tidak perlu Anda sediakan konsumsi. Orang arisan. Anda ikut makan. Ya. Kalau bisa tidak berbiaya, tapi itu pilihan Anda. Misinya ada, tersampaikan misinya. Ya.
Siapkan absensinya, surat tugasnya, ajukan surat tugas nanti ke Bu Tiwi. Oh, kakak-kakaknya kemarin surat tugas dari fakultas loh, tanda tangan Pak Pras. Sampai Pak Pras nelfon saya, kok banyak kali yang minta surat tugas begini. Misi tuh Pak, misi promosi tuh. Iyalah, ting. Kan keren tuh. Surat kan bisa diajukan siang kan? Atau surat dari Hima boleh, surat tugas dari Hima. Kan ada stempel Hima kan? Buat sertifikat untuk sekolah dan sertifikat untuk diri Anda sebagai melakukan pengabdian masyarakat. Nah, buat Ibu Sakti ya. Nggak perlu di print, digital saja. Pakai form kan? SKP mahal, SKP 650, nggak payah. Nanti masukin ke SKPI. Itu bagian magang, itu pengalaman kerja. Jadi orang lowongan pekerjaan fresh graduate dipersilahkan mendaftar, tapi dengan pengalaman. Pengalaman itu tidak hanya dalam bekerja. Masa Anda studi itu banyak pengalaman, organisasi, turun pengabdian itu pengalaman. Jadi pada saat Anda diwawancara, saya memang baru tamat, tapi banyak pengalaman selama saya kuliah. Kami disuruh turun ke masyarakat melakukan penyuluhan. Kami turun langsung ke rumah sakit memberikan layanan keperawatan pada pasien. Itu mahal. Itu namanya pengalaman. Jadi jangan katakan belum ada pengalaman. Rugi Anda nggak catat dalam CV Anda. Masukkan CV. Pembicara, narasumber, terserahlah. Mana buktinya, ini sertifikatnya. Buat ya sertifikatnya ya. Masih SKPI. Sudah terbayang? Hidup itu pilihan. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Ya berarti kosong nilainya. Teamwork ya, kerja tim. Nah, ya pilih. Habis? Oke. Ibu rasa cukup untuk manajemen pasien safety hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Pasien ibu selanjutnya sudah ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.